Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channelnya si Anak Kejo guys ya. So, pada video kali ini guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih pada sehat selalu guys ya. So, guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone ya. Ini sebenarnya sih bukan handphone ya. Ini lebih ke tablet sih, tapi ya biar gampang aja lah. Ini saya nyebutnya handphone atau nggak device. Nah, ini merupakan device juga sih. Dan ya, pada video kali ini yang mau saya review adalah tablet PC. Ini tablet dari merek Bion. Sebetulnya sih saya kurang tahu ya spesifikasi dan tipe mengenai HP ini. Tapi kalau saya searching di Google, ini sih ketemunya Bion B-Tab. Jadi di sini saya jelasin Bion B-Tab aja. Kalau misalkan semua mungkin ada yang tahu tipe-tipenya gitu kan, ya mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Soalnya kan kalau kayak Samsung gitu kan, kayak istilahnya kayak Samsung lah misalnya lah. Samsung tuh kan kayak ada GT berapa, ada GTN berapa, nah gitu kan. Itu yang saya nggak tahu itu guys ya. Kali aja ya Bion ini juga sama gitu kayak Samsung gitu, ada tipe-tipe lain gitu. Dan ya sudah pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Bion B-Tab. Yang saya dapatkan dari teman saya udah dari September kalau nggak salah, September apa Oktober ya, saya lupa. Intinya udah 3 bulan 4 bulan ya. Dan handphone ini selama saya pemakaian sih ini sebenarnya lumayan ya kalau buat pemakaian sehari-hari, tapi ya kayak gitu guys, pemakaian sehari-hari juga nggak bisa buat yang kayak handphone zaman sekarang gitu, kayak seperti WhatsApp lah, apa. Tapi kalau misalnya buat pakai YouTube sama pakai buat Facebook itu masih bisa. Tapi kedua itu hanya saya akses buat di Google aja guys ya. Jadi kita nggak bisa download aplikasi lagi gitu. Sebenarnya sih kalau nggak salah bisa di HP ini. Tapi ya aplikasi-aplikasi kayak gitu guys, yang kayak Instagram paling cuman Instagram Lite, udah gitu juga Facebook Lite dan sebagainya. TikTok juga kalau nggak salah sih, TikTok kayaknya udah nggak ada ya kalau nggak salah sih kayak gitu. Buat Androidnya sih saya kurang gitu tahu ya, ini Android berapa, tapi ya kemungkinan sih KitKat kali ya, mentok-mentok paling KitKat apa kalau nggak Jelly Bean kali ya, saya kurang tahu lah ini Android berapa, saya udah lupa. Dan BTW untuk HP ini sih buat pengalaman saya sih, ya ini sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu bad-bad banget sih. Soalnya saya juga biasa dengerin musik jazz ya, musik jazz live gitu. Kalau misalnya lagi mandi lah, lagi kerjaan tugas lah, biasa dengerin musik pakai HP ini. Tapi buat di baterainya itu yang agak boros sih kalau nyalain WiFi ya. Jadi kalau misalnya saya hidupin WiFi nih, dia baterainya jadi boros. Jadi yang aturan bisa mungkin bisa 2 hari atau 3 hari, bisa mungkin jadi sehari guys ya. Tapi selama ini HP saya nggak pakai, saya hidupin terus gitu. Saya matiin mode sleep gitu. Ini HP sampai seminggu juga sama sekali nggak mati. Bahkan berkurang pun kalau nggak salah sih kayaknya nggak deh. Berkurang cuman ya paling 1-2% doang. Jadi sorry pada video kali ini guys, sama berlama-lama lagi langsung kita review. Ini adalah Bion B-Tab. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung review aja dulu dari bagian si handphonenya dulu guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini dari bodinya sih ini sebenarnya dibilang mulus, nggak terlalu mulus-mulus banget. Soalnya ya namanya juga pemakaian dari teman saya ya. Apalagi teman saya yang ngejualnya juga ya paling cuman kayak gini doang lah ya, nggak apa adanya aja gitu. Dan kalau misalnya kita fokus di bagian bodinya, ini ya masih 80% lah ya. Untuk bodi warnanya ini saya dikasih warna putih, tapi rencananya sih HP ini bakal saya pilok jadi warna hitam belakangnya. Soalnya katanya jadi kayak apa ya, kayak jelek gitu kalau warna putih guys ya. Buat HP ini sih jelek sih, tapi kalau buat HP-HP lain ya mungkin ada bagusnya ada jeleknya ya. Saya HP juga nggak semuanya putih guys ya. Kalau misalnya memang cocoknya hitam ya saya beli warna hitam gitu. Tapi kalau misalnya ada yang warna putih dan cocok baru saya beli gitu warna putih. Karena saya sejujurnya juga dari dulu handphone itu kebanyakan warna putih guys ya. Karena ya memang gitulah kesukaan warna putih guys ya. Dan ya untuk di handphone ini ya layarnya sih segini aja guys ya. Nggak terlalu gede-gede banget. Dibilang gede nggak terlalu gede-gede banget. Dan ini kalau bisa kita lihat di atas ini dia itu ada kamera, yang kameranya ini masih VGA sih kayaknya sih ya, masih VGA. Dan untuk di bagian bawahnya sini dia itu ada layar. Di layarnya ini bukan memakai kaca guys ya, bukan memakai kaca yang bisa kalau misalnya jatuh pecah gitu enggak guys ya. Ini touchscreen-nya itu dia pakai plastik gitu. Ini kalau misalkan lihat di sini tuh dia kayak ada bekas dibacok-bacok gitu di sini ya, kayak ada bolong-bolong gitu. Kayak ada bekas-bekas ditusuk-tusuk gitu ya. Itu mungkin bekas teman saya. Dan
Ya biasa lah ya, pemakaian teman saya emang kayak gitu lah ya, kalau ngamuk tuh handphone udah pasti dibanting. Untuk bagian layarnya sih ini ada goresan-goresan tapi nggak ada pecah sama sekali sih. Dibilang cacat juga nggak terlalu cacat-cacat banget. Untuk di bagian bawahnya sih di sini polos aja, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya mau lihat icon buat kayak misal-misal buat tombol back-nya, tombol home-nya itu dia akan terlihat di sini nanti. Jadi sekalian layarnya dihidupin nanti dia akan tombolnya muncul di sini, bukan di sini. Gitu. Untuk di bagian bawah sih di sini nggak ada apa-apa. Oh ya, BTW untuk tablet ini dia WiFi only ya, jadi nggak pakai SIM card. Ini saya apa ya nggak suka sih kalau ngeliat handphone tuh udah WiFi only itu sebenarnya nggak suka. Tapi ini karena memang saya kegatelan aja saya beli guys ya. Soalnya saya sampai sekarang ini pengen beli tab tapi belum nemu gitu rekomendasinya dan udah gatel banget pengen pengen pakai tab. Jadi akhirnya saya mau nggak mau ya pakai tab ini aja dulu sementara. Yang penting udah ada tab gitu kan. Ya, tinggal nunggu yang baru sih. Buat kalian semua mungkin ada yang rekomendasi ya, ada mungkin tab-tab yang baru gitu kayak merek Xiaomi lah, apa. Asal jangan Samsung sih. Samsung, Apple jangan guys ya, terlalu mahal. Ya kalau misalnya ada ya Samsung berapa lah gitu yang ada yang bisa pakai SIM card, kameranya bagus, coba komen di bawah guys ya. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat saya beli. Oh ya, next untuk di bagian sampingnya sih di sini dia cuma ada tombol buat volume dan ada tombol buat powernya di sini ya. Bisa kalian bisa lihat di sini untuk di tombol power seperti ini. Dan ini ada tombol untuk di volumenya. Untuk di bagian atas di sini dia ada lubang charger, yang lubang charger ini masih pakai OTG zaman dulu. Dan ini kalau misalnya saya charger pakai charger yang mungkin berapa watt gitu kepalanya ya. Kepalanya misalnya saya cas lah pakai 67 watt gitu pernah. Ini di sini jadi panas guys ya. Di sekitar sini jadi panas. Udah gitu baterainya jadi cepat lowbat. Udah gitu untuk di handphone ini kalau misalnya saya charger 67 watt, dia hanya mentok sampai 25%. Udah sampai 25% dia udah nggak mau naik lagi. Tapi giliran saya charge pakai charger biasa lah ya, yang kayak charger Infinix yang bekas Hot 11 SNFC itu kan chargernya kan cuma 16 watt doang kalau nggak salah ya. Udah gitu chargernya saya pakai chargeran BB zaman dulu ya, BlackBerry. Itu malah bisa sampai 100 dan jangka waktunya juga lebih lama gitu. Jadi ya ini saya kurang tahu lah ini kualitas baterainya kayak gimana lah. Mungkin memang harus diganti apa mungkin memang udah nggak kuat kali ya. Tapi kira-kira kayak gitulah eksperimen dari saya. Untuk bagian sampingnya di sini ada lubang untuk di earpiece dan di sini nggak ada apa-apa sih. Di sini ada ini nggak tahu nih ini mikrofon apa cuil nih. Ini kayaknya mikrofon guys ini ya. Ini sih kayaknya mikrofon ini. Ini mungkin mikrofon buat ngerekam kali ya, buat video. Kalau misalnya buat bukan mikrofon ya paling cuil kali ya, ditusuk-tusuk gitu. Oke, untuk bagian sampingnya di sini juga dia ada tempat slot untuk SD card. Ini dia kurangnya kalau SD card tuh di sini guys ya tempat ini. Kayak kalau ada orang nih iseng tinggal dicabut aja gitu SD cardnya guys ya. Ya, kayak gitulah. Nah, kalau iPad Apple saya kan dulu kan yang kayak iPad Apple berapa ya? iPad Gen 3 ya, kalau nggak salah. Itu kan dia mesti ditusuk dulu kan pakai itu kan, pakai penusuknya. Nah, kalau ini dia tinggal copot doang udah langsung keluar. Ini BTW saya pakai 8 GB kalau nggak salah memori card-nya dan ya di sini nggak ada apa-apa lagi. Untuk di bagian belakang di sini ada kamera, tapi kameranya ya kayak gini aja, kameranya VGA dan buat di lensanya ini udah saya copot BTW soalnya lensanya itu saya lihat udah burem banget, udah lecet-lecetnya udah parah banget. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya lepas lensanya dan saya taruh di dalam back covernya ini, di balik back covernya ini saya taruh gitu. Ya untuk di kamera sih udah saya tes ya dari waktu itu, cuman HP ini apa namanya ya karena saya apa ya belum ada sempat waktu oke, buat review jadi rekamannya ya kayak gitulah. Ya kalau misalnya kalian mungkin lihat ya rekamannya ada saya mungkin nyebutin tanggal apa gimana, mungkin ya Oktober apa gimana. Intinya ini rekaman sebenarnya udah lama guys ya. Saya rekam ini antara bulan Oktober kalau nggak bulan November. Jadi ya kayak gitu aja sih. Ini di bagian bawah di sini ada Bion, merek Bion dan untuk di bagian bawah sini juga dia ada tablet PC. Dan di sini ada tulisannya design by apa ini? Design by Photo in California. Assemble in China. Oh, ini di assemble di China ya. Berarti ini di China gitu. Diselesaikan ini di China ya. Ini dibuatnya dari California. Kayak gini-gini dibuatnya dari California ya, meskipun di selesainya di China. Oke ya, di sini juga dia ada loudspeaker dan nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita
hidupin aja handphone ya guys ya, daripada review-review lagi ngomongnya belibet mulu, karena kayak gitulah. Saya kalau ngomong suka belibet gitu. Oke, ini muncul logo Bion. Yap, di sini ada tulisannya Android Bion. Oke, ini kita tunggu ya. Oke, ini udah di bagian menunya, dan di sini bagian lock screen-nya. Untuk di bagian baterainya ini tadi habis saya cas ya. Ini baterainya berapa ini? Masih 100% guys ya, untuk di baterainya masih dilihat. Oke, jadi di sini saya lanjut ya. Sorry tadi ada yang manggil ya. Jadi ya kita lanjut ya. Untuk di sini tuh dia ada baterai, dan di sini ada sinyal. Ini sinyal WiFi ya, karena ini tablet ini saya hubungin ke WiFi. Dan untuk di bagian bawahnya di sini tuh dia ada jam. Di sini ada jam, di sini ada hari, di sini ada bulan, dan ada tanggal. Ini BTW jamnya pas ya. Soalnya waktu itu pas saya dapetin tab ini dia jamnya masih ngaco. Oke, di sini saya buka dulu. Yap, untuk di bagian tampilan awalnya kira-kira seperti inilah tampilan bagian awal dari si tab Bionnya. Ini BTW ini mungkin layarnya kurang kali ya. Agak ketinggian ini layarnya nih. Saya rotate aja. Nah, jadi seperti ini. Ya, buat di bagian landscape-nya kira-kira seperti inilah. Untuk di bagian layarnya sih ini sekilas nggak ada yang gimana ya. Ada kerusakan sih sebenarnya sih, tapi nggak parah ya. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini tuh dia ada garis gitu. Ini bekas jatuh ya. Waktu itu saya pernah pakai dan jatuh. Tapi it's okay, karena layarnya ini ya dibilang rusak parah enggak juga. Ya garis meskipun garis-garis kayak gini sih nggak ngaruh lah, garis-garis doang. Oke, dan untuk di bagian menunya kira-kira sih seperti ini aja sih. Sebenarnya nggak ada yang bisa kita bahas. Buat di settingnya kayak gini, dan untuk di versi Androidnya ya, di sini kita coba lihat ke mana nih? Oh nih, about tablet. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di about tablet yang saya punya nih. Ini ada model numbernya atau ya BTAB Plus. Untuk di prosesor type-nya dual core A23. Jadul banget ini. Android versinya 442. 442 itu berarti apa ya? Saya udah lupa ini kalau Android versi kayak gini. Ya mungkin mentok-mentok Jelly Bean kali ya. Dan untuk di bagian bawahnya di sini ada firmware version, dan di sini ada kernel version, ada build number, dan ini build numbernya bisa kita lihat itu dia ada tanggalnya, ada tahunnya ya, maksudnya ada tahunnya 2014 tuh ya. Jadi mungkin ya HP ini dibuat tahun 2014-an lah ya. Itu pas saya baru kelas 1 SD itu guys. Oke, ini ya tabnya gampang mati guys. Oke, untuk di bagian about tabletnya sih kira-kira kayak gitu aja sih. Ini ada statusnya juga, kayak mungkin ada baterai status, ada baterai level, network, ada sinyal, ada mobile network type unknown, roaming, ada email ya. Ada email juga. Emailnya nggak ada nih guys. Oke lah ya, tuh baru dihidupin 4 menit ya. Oke, ya buat di infonya sih kayak gitu aja ya, nggak ada yang penting sama sekali. Dan kalau misalnya kita geser lagi ke atas, kira-kira tampilannya itu seperti ini guys. Di sini kayak ada location, ada security, di sini ada language. Ini saya BTW pakai bahasa Inggris ya, soalnya kalau bahasa Indonesia di sini tuh kayak agak belibet gitu bahasanya, kayak nggak jelas bahasanya. Ini buat di soundnya juga dia cuman buat sistem notifikasi doang ya. Dan ini kalau misalnya saya pencet di sini, banyak pilihan ya. Nah, oke lah ya, kayak gitu-gitu doang. Dan disinilah untuk di bagian ikonnya BTW ya. Ini untuk di ikonnya di sini tuh dia buat profile ya. Bukan buat profile, buat volume, sorry. Ini yang dua ini buat volume. Jadi kalau misalnya mau kencengin volume itu dari sini, bisa juga dari sini. Gitu. Ini buat apa namanya? Buat aplikasi ya, buat ngapus-ngapus aplikasi. Dan yang ini buat tombol home, ini buat tombol back, dan ini buat tombol minimum ya.
minimum volume gitu. Ya, untuk di storage-nya di sini bisa kalian perhatikan sendiri ya untuk di storage-nya. Ini untuk di internalnya, ini untuk di SD card ya sisanya. Ini untuk di internal storage-nya, masih banyak guys ya untuk di internal storage-nya. Masih lumayan lah untuk di internal. Untuk di available-nya dia 797 MB untuk di internal storage-nya ya. Untuk di SD card gak usah kita bahas lah ya. Oke, dan untuk di bagian settingnya sih kira-kira kayak gitu aja. BTW untuk HP ini sih kalau misalnya aplikasi langsung ya dari HP ini tanpa harus ke Google ya misalnya gitu kan. Ini biasanya saya pakai buat Gmail ya, karena di Gmail di HP ini masih bisa. Jadi buat kalian semua mungkin yang mau iseng-iseng pakai Gmail ya HP ini masih bisa guys, pakai buat Gmail ya. Ya, ini jadi kalau misalnya saya ada terima Gmail itu biasanya saya pakai HP ini guys. Malas ya kalau pakai HP kayak gini tuh. Entah kenapa sih. Ya, buat di kameranya, untuk di kameranya di sini kita akan coba. Ya, di sini ada Gmail, ada Google. Google-nya masih fungsi ya untuk di Google Setting, Local Maps. Untuk di Maps-nya nggak bisa fungsi. Ada email juga, ada file manager, kalkulator, dan lain-lain. Masih ada BBM juga di sini dan ya begitu sebagainya guys ya. Ini kita coba. Ini dulu ya. Coba kita tes kameranya. Yap, untuk di kameranya kira-kira seperti ini ya. Dia nggak ada flash dan ya kira-kira sih kayak gini aja. Yaitu untuk fotonya dan ini buat di settingannya nggak ada ya settingannya. Oh ini nih. Bukan deh, ini mah ini ya. Panorama. Ini ada video, ada kamera video, kamera biasa sama ya udah kayak gitu dong, ada panorama ya. Ya, untuk hasil gambar dari kamera si Beyond BTAP-nya ini kita akan langsung aja coba tampilin di gambar berikut ini. Ini adalah hasilnya. Oke guys, itu adalah hasil gambar dan hasil video dari si handphone BTAP-nya ini guys ya. Kira-kira menurut kalian apakah handphone ini cocok atau enggak buat sekedar rekaman gitu ya? Kalau buat saya sih enggak sih. Lebih milih Nokia sih, masih bagusan Nokia ya daripada HP-HP kayak gini. Tapi ya beda-beda pendapat lah ya guys ya. Kira-kira kayak gitu. Untuk di kameranya menurut saya sih masih fungsi dan buat sejenis HP-HP kayak gini masih normal lah ya. Buat sejenis HP ini ya, bukan sejenis HP Nokia. Kalau buat sejenis HP Nokia ya kualitasnya udah beda lagi ya, bukan kayak gini kualitasnya. Nokia masih biarpun VGA kayak gitu dia masih lebih agak bagus dari HP ini. Oke, buat di kamera sih segitu aja dan apalagi ya mau kita review ya. Apa ya? Google-nya kali guys ya. Soalnya kalau buat review-review HP kayak gini saya juga sebenarnya sih bingung gitu review apa ya. Ini sebatas kegabutan doang sih jadi saya review. Dan di sini kita cek ke YouTube. Oke, nih kita cek ke YouTube. Ya, ini kita buka YouTube ya. Untuk di YouTube-nya masih bisa ya, asalkan dia masih ada konektivitas untuk di WiFi-nya gitu. Di sini bisa kalian perhatikan. Episode ya. Ini untuk di notification bar-nya, browser Anda perlu diupdate. Harap gunakan lanjutkan ke oke. Oh, perlu diupdate guys ya. Wah, ini kalau kayak gini lama-lama bakal ini guys. Biasanya bakal blokir ini. Nggak lama lagi nih. Perlu diupdate lama-lama nggak bisa kebuka loh kayak gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Ini juga tab agak rongsok juga sih. Bingung sih sebenarnya sih tab-tab kayak gini saya pengen jual apa enggak gitu. Kalau misalnya pun ada yang jual, ada yang mau gitu ya. Saya juga bingung mau kasih harga berapa HP-HP kayak gini gitu. Mau jualnya juga bingung, masih kepake sih HP-HP kayak gini mah. Oke ya, ini saya udah daftarin akun saya dan ya buat nonton-nonton sih masih bisa lah ya. Ya ini saya biasanya suka dengerin
apa namanya, musik-musik gitu. Leletnya gila, nggak main guys. Ini kalau anak-anak ML nih yang megang-megang HP kayak gini, saya jamin ini nggak ada sehari udah patah ya ini tab-nya guys ya. Kebelah dua kayaknya. Oke, ini saya puterin coba ya. Ya, dari loadingnya bisa kelihatan ya, ini lelet banget. Tapi ini kayaknya leletnya dari ini deh, dari WiFi. Oh. Buat di speakernya sih ini masih agak jelas ya untuk di speakernya ya. Dia nggak kasar-kasar nggak gimana gitu. Masih agak jelas ya untuk speakernya. Coba kita dengar lagi di sini. Ya, masih agak jelas lah ya. Kayak serasa nonton TV ya guys ya. Ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya lagi mandi ya, lagi tidur apalagi gimana, lagi belajar, biasanya suka dengerin musik tuh kayak gini guys ya. Ya, buat di speakernya sih menurut saya normal lah ya. Nggak terlalu kesat-kesat juga, masih agak normal lah. Ya, buat di browsingnya sih kayak gitu aja ya. Ini kalau saya pegang nih panas banget di sini guys ya. Udah agak hangat nih. Jadi ya buat di review sih mungkin sampai segini aja guys ya untuk review dari tabnya. Kalau misalkan suka dengan video ini mungkin bisa di like. Kalau misalkan nggak suka bisa di dislike. Buat rating saya sama Beyond Beat Tab ini sekitar ya 7/9 lah ya. Soalnya tab kayak gini-gini ya dibilang puas juga karena bisa nonton di YouTube, tapi nggak puas karena ini nggak ada SIM card ya. Saya kayaknya mesti nyari lagi nih bangkean yang ada SIM cardnya gitu, yang dijual murah. Ini soalnya saya beli sama teman saya cuman sekitar 15 ribuan, 15 ribu, 20 ribu gitu. Soalnya saya beli ada 3 ya, yang satunya itu merek Advan dan yang satu lagi merek Mito. Jadi ya, buat kan semua yang suka dengan video ini mungkin bisa di like, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran ataupun mungkin ada tips-tips seperti bagaimana, mungkin ada kalian semua yang mungkin ada punya kali ya si Beyond Beat Tab ini, kalian bisa tulisnya di kolom komentar di bawah, dan kalau misalkan nggak suka bisa di dislike aja. Dan ya, mungkin sampai segini untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.